Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Eko Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SLB Negeri Jepara, Kabupaten Jepara. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Jadi, saya kurang menggunakan variasi metode pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dan hanya menggunakan metode ceramah sebagai metode pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran hanya terfokus pada kognitif anak, padahal tidak hanya kemampuan kognitif saja yang perlu dikembangkan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, peserta didik cenderung pasif dan motivasi belajar kurang. Ketika saya memberikan pertanyaan, peserta didik cenderung diam dan tidak mau mengutarakan pendapatnya. Yang keempat, belajar hanya terfokus pada kelas. Saya tidak pernah membawa peserta didik belajar di luar kelas supaya lebih fresh. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik, tetapi masih sering memberikan materi sesuai target tanpa memperhatikan pemahaman, kemampuan, minat, bakat, sehingga peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya dalam mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah mindset. Yang pertama, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Semata-mata pembelajaran untuk kemajuan peserta didik. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Peserta didik bisa mencari referensi lain untuk belajar. Di sini, guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, setiap peserta didik mempunyai karakter belajar yang berbeda-beda, yang artinya di dalam satu kelas, karakter peserta didik dalam belajar itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang memang responnya cepat, ada yang responnya lambat. Kita sebagai guru harus bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik. Yang kedua, merubah perilaku. Yang pertama, mengemas pembelajaran semenarik mungkin. Di sini menggunakan media pembelajaran yang menarik serta metode pembelajaran yang membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadikan anak kreatif dalam menyelesaikan tugas. Memberikan keleluasaan mengerjakan tugas sesuai kreativitas peserta didik, tidak harus sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, cermat dalam melihat minat dan bakat peserta didik. Peserta didik satu dengan yang lain memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami peserta didik memiliki karakter masing-masing dan tugas guru untuk menuntun dan mengarahkan sesuai bakat, minat, dan karakteristik peserta didik, serta memberikan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memberikan refleksi di setiap pembelajaran. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran interaktif, aplikatif, dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, tidak menuntut peserta didik memahami materi, tetapi menuntun peserta didik dengan sistem merancang pembelajaran interaktif, aplikatif, dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik, serta menuntun peserta didik dengan sistem AMOM. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan adalah tuntutan dalam hidup dan tumbuhnya anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak akan memotivasi anak secara aktif untuk membangun pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang ada pada dirinya. Kebutuhan belajar anak harus mampu kita penuhi agar tercapainya segala hak belajar dan anak akan merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran. Anak haruslah merasa aman, nyaman saat belajar, serta selalu didukung dan diberi semangat agar muncul motivasi belajar yang tinggi dalam diri pribadi anak, sehingga anak dapat mencapai kemerdekaan belajarnya. Yang ketiga, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun juga budi pekerti. Ki Hajar Dewantoro meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa jika ingin menciptakan manusia yang beradab, maka dibutuhkan pendidikan yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memanusiakan manusia. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.